Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Ini video pertama aku membahas tentang promil manjur ala aku yang kemarin sebelum nikah udah aku terapin. Nah, bagi kalian yang mau nikah, coba aja dari sekarang, jangan tunggu sampai nikah. Dan yang mau punya anak bisa ditonton video ini ya. Langsung aja tanpa basa-basi, ini udah aku rangkum ke beberapa, aku catetin ya, soalnya kadang aku lupa kemarin, soalnya udah 1 tahun yang lalu ya. Dimulai dari yang pertama, itu adalah download aplikasi kalender menstruasi. Nah, ini bisa di-download di Play Store atau App Store. Logonya itu bunga sama buku. Tuh. Jadi, nanti waktu login, dia minta siklus menstruasi kalian. Kalian masukkanlah siklus menstruasi yang 28 hari, 30 hari, 35 hari, macam-macam. Cuman aplikasi ini cocoknya untuk yang siklus menstruasinya 28 hari, gitu. Banyak yang salah ngitung siklus menstruasi ini. Kenapa? Orang-orang ngitungnya dari setelah haid. Setelah haid mandi wajib baru dihitung. Salah. Ngitungnya itu dari hari pertama haid. Misalnya kalian haid tanggal 26. Dari tanggal 26 itulah kalian hitung hari pertamanya. 1, 2, 3 sampai bulan depan haid pertama. Misal tanggal 28 itu. Berapa jumlahnya? 30. Nah, aplikasi ini bisa dipantau ini ya, bisa memantau kapan kita menstruasi, kapan kita mau masuk masa subur, kapan kita mau menstruasi kembali gitu. Jadi ini bisa memudahkan kita. Nah, ini tadi kan cocok untuk yang siklusnya 28 hari pas. Kayak mana sih kalau mau untuk yang siklusnya nggak teratur gitu kan? Bisa menggunakan ini. Nih, apa enggak? OVO test ini bisa dibeli di Shopee. Aku beli di Shopee, harganya murah, cuma 2 ribuan gitu kalau nggak salah. Aku beli banyak. Kenapa harus beli banyak? Karena kita harus ngeceknya hampir tiap hari atau 2 hari sekali. Itu dicatetin setiap kita. Ini sama aja kayak test pack, cuman test pack yang dicek itu kan hormon HCG. Kalau ini hormon luteinizing hormon. Dan pengambilan urinnya bukan kayak tes pack, harus mesti bangun pagi. Ini enggak gitu. Ini jam-jam 10 ke atas, siang, sore ataupun malam diambil. Jadi enggak boleh harus pagi hari gitu. Ini lain. Caranya nanti aku jelasin di video satu lagi ya. Ini agak singkat karena kita mempersingkat durasi. Jadi kalau misalnya kita dalam masa subur, ini bakal test packnya itu 2 jelas sama kayak test pack yang biasa, 2 jelas merah gitu, atau garis yang pertamanya samar, yang kedua tebal. Tapi kalau garisnya yang pertama tebal, yang kedua samar, itu kita nggak masa subur. Dan kalau garis yang pertama tebal, yang kedua samar, itu juga nggak masa subur. Atau kalau garisnya nggak muncul apa-apa, itu berarti test packnya ini yang salah. Maksud aku LH test atau OVO testnya ini yang error gitu. Ini bisa dilakukan misalnya kalau misalnya siklus menstruasi kalian 28 di hari ke 11 setelah menstruasi, atau hari ke-7 udah bisa dimulai, itu bisa dicoba. Kenapa? Karena takut ketinggalan masa ovulasi. Masa ovulasi itu nggak lama, hanya 24 sampai 48 jam paling lama. Jadi disitulah kita gencar-gencarnya berhubungan sama suami. Masa ovulasi gitu nanti keluarlah sel telur itu dari ovarium kita. Dia menuju tempat nunggunya si sperma itu nggak lama, jadi harus cepet-cepet kalian berhubungan. Di situ digencar-gencarin gitu. Kayak mana kita mau tahu masa subur kita? Nah, bisa pakai OVO test ini. Ataupun kalau kalian bisa, biasanya kalau kalian dalam masa subur itu tanda-tandanya suhu kita tuh lebih tinggi, bangun tidur atau apa gitu agak kayak lebih tinggi daripada biasanya. Terus kalau kita, maaf nih ya, kalau kita pipis, ada cairan di vagina kita tuh, ada cairan yang bening, kalau ditarik itu panjang kayak laba-laba, sarang laba-laba gitu. Itu tandanya kita masa subur. Atau bisa dites ini tadi, kita catetin bisa di hari ke-11 atau di hari pokoknya setelah menstruasi itu hari ke-7 itu udah mulai masa subur, jangan dilewatin. Dan itulah gunanya aplikasi si
apa tadi kita sebelum masa subur kan ada mau menjelang masa subur gitu kan, ada pengingatnya. Nah di situ kalian udah bisa mulai ini, karena kita udah kepedean nanti, oh masa subur aku di hari ke-16, ternyata pas dicoba nggak ada sama sekali tanda-tanda dia subur, ternyata masa suburnya itu di hari ke-19. Nah kita kelewatan deh, itu kadang bisa bikin nggak hamil gitu kan. Terus yang kedua itu minum Prenagen Essensis. Prenagen Essensis ini dimulai dari sebelum nikah. Aku habis 3 kotak. Itu 2 bulan sebelum nikah aku udah minum. Kotaknya itu yang gambar orang mau nikah yang pakai baju pengantin itu. Itu untuk memperbaiki atau menambah asam folat kita, kalsium kita, supaya ovarium atau rahim kita tuh sehat gitu. Badan kita pun sehat. Yang ketiga itu minum asam folat atau Polavicap. Kenapa aku minum Polavicap? Ini Polavicap ini merek ya. Kalau kalian di apotek biasanya yang ada tuh Polavit 400. Kenapa aku milih Polavicap 1000? Karena dosisnya udah 1000 mikrogram. Kalau Polavit itu masih 400 mikrogram. Karena pun tubuh sebenarnya satu hari wanita kalau mau promil itu minimal harus 400 mikrogram. Jadi aku karena nggak sabar, jadi aku minum yang 1000 gitu. Ini minumnya pagi, cewek cowok bisa, cuman kalau cowok pasti nggak mau kadang minum kayak ini kayak ginian, jadi pagi aja 1 kali 1 gitu setelah makan. Terus yang keempat itu Natur E, Evere atau vitamin E lainnya, merek apapun bisa. Dosis berapa ayunya terserah kalian. Kalau aku pakai Evere yang isi 30 itu, yang kapsul bening, beli di apotek bisa, harganya lupa aku entah berapa. Itu minumnya malam sebelum tidur. Itu suami istri minum. Jadi calon aku nih aku suruh minum juga. Aku bagi 2 dulu, pertama kan aku bagi 2, dia minum juga sebelum tidur. Ini gunanya untuk menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel sperma atau sel telur kita. Jadi gitu. Jadi diminum aja ya. Lagian juga nggak ada ruginya kita minum kayak gitu. Kulit kita sehat, kulit kita bersinar, glowing gitu. Nah yang kelima ini konsumsi kurma muda. Aku beli kurma muda kemarin 1 kilo. Terus aku minum, aku makan seharusnya sama calon, cuman dia nggak suka karena rasanya kelat. Itu ada 3 warna, ada hijau, ada kuning, ada merah. Yang hijau kelat, yang kuning agak manis, apalagi yang agak kayak mau matang, kayak yang mau busuk tapi nggak busuk, itu manis. Yang merah itu rasanya manis, aku suka karena rasanya kayak jambu. Jadi kalau mau beli yang warna merah, makannya harus ganjil gitu katanya. Terus yang keenam itu Hidromama. Hidromama ini bisa dibeli di apotek ataupun di Alfamart. Aku beli di Alfamart. Terus yang varian kopi soalnya lagi promo, katanya beli 1 gratis 1. Bagi kalian juga kalau misalnya yang lagi hamil mau minum kopi tapi takut ada kafeinnya, bisa diminum ini Hidromama karena dia nggak ada kafeinnya dalamnya. Daripada kalian yang beli Nutrisari atau apa gitu kan, mending minuman sehat ini gitu. Kalau mau promil minumnya diganti, bukan nggak boleh minumnya kayak gitu, boleh, cuman diganti aja yang lebih sehat gitu kan. Di Hidromama ini udah 400 mikrogram juga sih, terus tinggi vitamin C. Jadi kalau kalian yang nggak mau Polavit tadi bisa minum pakai ini, bisa pakai es, rasanya juga enak, banyak variannya. Yang ketujuh itu madu Atoifa, ada 3 botol, 2 madu untuk cewek, 1 untuk cowok, madu penyubur kandungan, madu promil, sama madu penyubur pria. Minumnya itu nanti ada di kemasannya, jadi dikasih tahu berapa kali. Ini belinya di Shopee, kalau nggak salah harganya 125.000 3 botol. Jadi kalian beli aja di Tokopedia juga ada, di mana aja juga ada. Yang kedelapan ini makan mengandung vitamin E tinggi dan protein tinggi. Jadi aku selama mau nikah kemarin aku makannya sama suami itu sehat kali pokoknya. Makan daging-dagingan, makan toge, makan protein yang tinggi lah pokoknya. Kerang-kerangan, aku suka kali makan kerang. Dia juga suka makan kerang, jadi kami makan kerang. Pokoknya makan yang inilah, makan yang sehat bergizi. Kalau dia makan daging, aku banyakkan makan sayur kayak gitu. Terus yang ke-9 itu senam kesuburan. Senam kesuburan itu bisa dilihat di YouTube, bisa kalian peragain, kalian pakai matras ataupun di lantai tapi dialasi dengan kain. Itu bisa memperlancar sirkulasi darah yang ada di rahim kita. Jadi kita tuh gampang hamil kalau bisa orang bilang kayak gitu. Aku kayak senam-senam tapi dia gerak-geraknya terkhusus untuk melatih otot panggul kayak gitu sih, kayak untuk bagian perut sama vagina, kayak senam Kegel kayak gitu.
Terus yang ke-10 itu suami perokok harus di stop. Percuma aja kita ikhtiar sana sini apa ini, tapi suami masih merokok, kualitas spermanya tidak bagus, nggak berkualitas gitu kan. Jadi harus di ini, kalau kita mau mendapatkan sesuatu kita harus berkorban gitu kan. Nah yang ke-11, setiap HB harus baca doa. Aku yakin di agama apapun pasti kita diajari untuk berdoa gitu kan. Jadi yang muslim, kalian bisa searching doanya yang mau berhubungan itu apa. Kalau aku sebutkan sekilas, ini kalian cari bacaannya Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana, dan setelahnya itu juga ada doanya. Doanya itu alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basyara. Itu setiap mau HB itu kita baca. Karena kalaupun katanya kalau misalnya kita HB tapi nggak baca doa itu nanti digangguin setan gitu. Terus kalau katanya kalau misalnya mau HB itu cocoknya atau bagusnya di jam-jam sepertiga malam, kayak jam 2 subuh atau apa gitu yang dingin-dingin. Katanya kalau kita ngelakuin di jam-jam kayak gitu, itu kan udara dingin atau di tempat yang dingin gitu kan, itu kualitas sperma itu jadi lebih bagus katanya. Aku nggak tahu juga itu betul atau enggak, tapi aku coba juga. Yang ke-12 itu HB-nya seminggu 3 kali, jangan tiap hari juga. Kasih waktu si sperma itu tadi matang, kasih waktu si sperma itu tadi bisa memproduksi kualitas yang bagus lagi gitu. Jangan tiap hari diembat gitu. Dan kalau bisa HB-nya itu digencar-gencarin pada waktu masa subur tadi. Jadi nggak boleh terlewat lah tadi masa subur tadi. Karena aku udah bilang tadi kan hanya 24 jam sampai 48 jam. Jadi kita harus tahu kapan masa subur kita, nggak boleh terlewat. Pokoknya dipantau-pantau aja, tadi ada lendir, suhu kita meningkat, payudara agak kayak kencang, itu tanda-tanda masa subur gitu. Nah, kemudian yang ke-13 itu kita baca surat Maryam 1 sampai 10 atau sampai 1 sampai 12 gitu sama artinya. Ini aku lihat dari postingan dokter kandungan yang ada di Instagram. Aku lihat postingan dia yang baca surat Maryam ini sangat-sangat banyak yang bisa berhasil hamil. Artinya itu dibaca juga setiap habis sholat, itu dibaca, diresapi, direnungi, kalau bisa dihafal. Itu suami istri baca ya. Terus yang ke-14 itu kita mesti tawakal dan jangan ada kata minta tunda-tunda gitu. Dulu kata mama aku tuh pamali, kalau misalnya ada kita mau nikah tapi bilang, nanti dulu lah punya anaknya, aku mau pacaran dulu sama suami, itu nggak boleh katanya. Karena itu katanya bisa menghambat kita dikasih keturunan. Bagi kalian kalau misalnya udah sempat terucap atau diingat-ingat lagi pernah nggak ngomong kayak gitu, kalian coba sholat taubat. Terus minta ampun sama Allah, minta doa lagi supaya bisa udah siap nih, ya Allah dititipkan, tolonglah beri keturunan gitu kan. Yang kemarin itu taubat lah pokoknya dengan perkataan kita yang kemarin yang sok mau nunda-nunda, padahal kalau udah nggak dikasih kita juga yang repot gitu kan. Terus yang ke-15 harus bahagia, rileks, dan jangan memaksa. Kita harus rileks dan bahagia. Kenapa? Karena kalau hormon itu keluarnya kalau otak kita tuh bahagia, kita tuh rileks. Karena kalau hormon kehamilan ini dipicu sama hormon oksitosin juga. Hormon oksitosin itu hormon kebahagiaan. Jadi kita tenang-tenang aja, kita nggak boleh maksa, sang pencipta kalau dia tahu kapan kita harus dikasih. Mungkin kalau kita belum dikasih itu karena kita tuh bakal nggak kuat, atau kita bakal gimana, kita tuh akan menghadapi apa ke depannya. Kita kan nggak tahu ekonomi orang kayak mana, nanti apa yang kita hadapi, ada musibah apa, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus berserah diri lah, tawakal sama Allah. Harus kita tuh percuma kalau misalnya kita promil kemanapun tapi kita nggak mendekat sama yang pencipta, kita nggak minta sama dia, kita harus gitu, sia-sia semuanya. Jadi kita tuh harus bahagia, relax, banyak-banyak pergi, banyak-banyak apa. Sekarang kan udah corona, udah diterapkan new normal, udah banyak yang buka gitu kan, mall-mall atau apa, bolehlah piknik-piknik, tapi jangan sampai harus sesuai protokol new normal juga. Terus yang terakhir ini ada follow IG dokter kandungan. Kalau ke dokter kandungan yang aku follow ini ada 2. Yang pertama dokter Bawono Suryo, dan satu lagi dokter Yasin Bintang. Kalau dokter Bawono Suryo ini dia domisilinya di Riau sana. Temen aku udah ada yang kesana, dia orangnya baik, lucu katanya mungkin.
Dan banyak yang udah berhasil promil sama dia. Di postingannya dia selalu bilang baca surat Maryam, dan aku tahu postingan surat Maryam itu dari dia, dan banyak kali yang udah berhasil dengan postingan surat Maryam itu. Jadi bagi kalian yang ada domisili di Riau bisa langsung datang ke prakteknya. Terus yang kedua ini Dokter Yasin Bintang. Dokter Yasin Bintang ini dokter tergokil, lucu kali dia. Kalian baca aja highlight di Instagram dia, semua dibahasnya tentang mematahkan mitos, tapi dia hanya membahas tentang seputar kehamilan, nggak yang lain-lain gitu. Istrinya juga dokter, cuma dia suami istri dokter, jadi follow aja istrinya Dokter Abigail itu kan. Bisa menambah wawasan kita dengan tentang kehamilan atau apa gitu. Pokoknya nggak ada ruginya lah follow orang itu. Terus pantangan yang nggak dibolehin pas waktu kita mau promil itu adalah kafein. Kita nggak kurang-kurangi lah makan kafein itu kan. Kopi, teh, coklat itu ada kadar kafeinnya. Kalau kalian nggak tahu ya, harus dikurangi. Selain kafein itu ada gulanya juga, tinggi gula. Nah, jadi bagi kalian yang mau promil itu dikurangin gitu kan. Terus ada nggak boleh makan yang bergas kayak nangka atau duren, pepaya muda, katanya itu nggak boleh. Kalau pepaya muda aku nggak tahu sih itu betul atau enggak. Mungkin kalau aku baca-baca itu karena ada zat papainnya, papain. Ibu hamil juga katanya karena bisa merangsang kontraksi rahim, jadi nggak boleh ibu hamil gitu. Nah, sekian dulu, itulah promil dari aku kemarin. Mudah-mudahan cocok di kalian. Bulan depan kalian udah garis 2. Terus kalau misalnya kalian kurang jelas atau apa, kalian bisa di DM aku di Instagram. Nanti aku sertakan Instagram aku apa, kalian bisa DM aku. Terus jika kalian mau aku buat video apa, kalian bilang aja di komen gitu, aku mau video ini, aku mau video itu, jadi aku tahu mau buat video apa ke depannya gitu. Jangan lupa di subrek, ditekan tombol neng-nong-neng-nongnya, jadi kalau aku upload nanti lagi setelah video ini, jadi bakal masuk ke video kalian, ke HP kalian gitu. Jangan lupa kasih like dan komen yang positif ya. Sampai jumpa di channel aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.